Ya, kepada yang saya hormati anggota sangga dan juga yang saya hormati kepada upasaka, upasika, saudara sedama yang berbahagia. Pada hari ini kita semua saling mengingat bahwa 1 tahun bulan 7 adalah bulan Asada atau Asaraha Puja. Asaraha Puja tentang apa? Asaraha Puja itu sangat penting untuk kita, apalagi untuk bhikkhu sangha, apalagi untuk umat. Asaraha Puja itu muncullah pada waktu Sang Buddha mengulaikan Dhamma, namanya Dhammacakkappavattana Sutta. Ada di hutan Isipatana Margathayawan. Guru besar Sang Masang Buddha dan 5 murid namanya Pancawakhi. Satu adalah Anjakonthanya, kedua Wappa, ketiga Padiya, keempat Mahanama, dan kelima Ajasi. Mendengar Dhamma dari Sang Buddha, Dhammacakkappavattana Sutta. Yang mendengar, yang mengetahuan Dhamma cuma satu waktu itu adalah Anjakonthanya. Kalau pada waktu itulah, kalau bukan Anjakonthanya, jawaban bahwa yang mulia, saya paham benar bahwa muncul, timbun, dan lenyap itu adalah hukum alam. Anicang, muncul dimanapun tetap lenyap, selalu berubah, selalu terpisah. Sang Buddha langsung senyum dengan disebut Hasitupatha. Hasitupatha itu senyuman Sang Buddha, bergembira sekali bahwa Anjasi Wattapho Konthanyo, Anjasi Wattapho Konthanyo. Sekarang mengetahuan Dhamma, murid pertama dalam agama Buddha kita. Setelah itu beliau angkat menjadi sangha, muncul di dunia. Adalah murid setelah mendengar Dhammacakkappavattana Sutta yang kita ucapan, membacakan parita. Sammaditthi itu utamakan yang Sang Buddha ulaikan. Samma itu adalah kebijaksanaan, pandangan benar. Dimanapun kita harus mulai dengan pandangan benar, bukan pikiran benar. Pandangan benar atau disebutkan kesadaran, kebijaksanaan duluan, supaya tidak salah pikiran. Maka pandangan benar itu barusan menjadi Samma Sankappo, Sammaditthi dulu. Berarti kita puncak agama Buddha, Sang Buddha berkembangkan agama Buddha, bangun agama Buddha kita pakai Sammaditthi, pandangan benar. Sang Buddha bahagia. Siapa saja yang ikut ajaran Sang Buddha, yang muncul dari Sammaditthi, Sang Buddha Hasitupatha, Sang Buddha senyum. Siapa yang berbuat Sang Buddha berbahagia adalah murid pertama Anjakonthanya. Nah, setelah itu muncullah menjadi sangha pertama. Tabisan menjadi sangha langsung oleh Sang Buddha.
Kemudian Sang Buddha dipuji bahwa mulai sekarang dengan agama Buddha muncul 3 kekuasaan. 3 melindung adalah Sang Tiratana. Sang Tiratana ada 3. 1 adalah Buddha Ratana, aku melindung kepada Buddha. Dhamma Ratana, aku melindung kepada Dhamma. Sangha Ratana, aku melindung kepada Sangha. Pada waktu itu muncul di Taman Isipata Namargathayawan. Bahwa Buddhang, Dhammang, dan Sanghang muncul 3 melindung kita. Kemudian setelah itu Sang Buddha semangat luar biasa untuk memberikan Dhamma dari sekarang ke depan, katanya. Saya semangat sekali karena Dhamma itu hukum alam, bukan hukum yang kita cuma yakin dan percaya, tetapi hukum ini ada sebab akibat. Hukum ini ada perasaan dan ada pengawas dan ada yang harus tuntun antara badan dan batin. Agama Buddha kita, Sang Buddha bangun tidak dibentuk, tetapi memberikan sama titi, sama sangkapo, sama waja, sama kamanto, sama asyiwo, sama wayamo, sama sati, sama samadhi. Semua puncak adalah mendidikkan sekolah batin, sehingga batin kita bisa menjadi orang kebijaksanaan. Kalau sudah bijaksanaan, tugas buat apa? Kebijaksanaan itu untuk mengetahuan kebenaran. Setidaknya bisa melihat 3 yang tidak benar. Itu namanya mata batin. Yang 3 yang tidak benar, yang Sang Buddha melihat, berbuat kita selalu munculkan penderitaan. 1 namanya sukha vipalatha. Sukha vipalatha itu apa? Kita pandangan salah tentang rasa suka. Dari tanha, keinginan, tithi pandangan, lalu kemerkatan. Upadhaya itu kemerkatan. Apa yang kita suka? Kita renungkan bahwa apa yang kita suka itu akan berubah di kemudian hari. Jangan sampai kemerkatan dengan apapun yang sedang berubah. Itu namanya kita suka lalu kemerkatan. Itu pandangan salah. Kedua, dukkha vipalatha. Dukkha vipalatha itu adalah pandangan salah tentang kemerkatan, bahwa menderita ada. Padahal suka dan duka cuma perasaan, tidak ada bentuk. Badan jasmani cuma itu berkumpulkan pancakkhantha dengan rupa khandha, wetana khandha, sanja khandha, sankhara khandha, dan winjanang khandha. Yang ada bentuk 3, yang tidak ada bentuk 1. Kalau kita kemerkatan dengan apapun yang kita suka, apapun yang kita benci, sudah salah jalan. Apalagi yang ketiga. Yang ketiga itu namanya atta. Atta vipala. Atta vipalasa itu adalah kemerkatan tentang aku, tentang milikku. Ini Sang Buddha melihat oleh kebijaksanaan dari samadhi, pandangan benar. Kalau kita sudah miliki pandangan benar, pikiran gak bohong kita. Yang muncul adalah kebenaran. Sang Buddha suruh kita pegang bahwa kehidupan kita tidak salah jalan. Samadhi, jangan pakai pikiran benar dulu. Samadhi itu pandangan benar dulu. Pandangan benar itu adalah melihat apa yang berbuat kita salah pikir. Ternyata 3 itu, sukha vipalasa, dukkha vipalasa, dan juga atta vipalasa.
mentutup mata kita, tiga-tiga itu. Maka siapa yang melihat Dhamma, orang itu seperti lihat Sang Buddha. Daripada duduk di depan Sang Buddha secara langsung lihat cuma mata daging, Sang Buddha tidak kasih tahu bahwa sedang melihat Sang Buddha walaupun 1 meter, tetapi tidak lihat Dhamma Sang Buddha, seolahnya tidak jumpa Sang Buddha. Tetapi siapa saja yang praktek Dhamma pati-pati, setelah beraja dan praktek Dhamma, mengetahuan Dhamma, orang tersebut sedang melihat Sang Buddha. Tetapi kalau orang sedang beraja tidak praktek Dhamma, orang itu di mata Sang Buddha sendiri pun Sang Buddha tidak anggap orang itu lihat Sang Buddha. Berarti Sang Buddha puji Dhamma, puji hukum alam. Mari kita melihat kebodohan kita sendiri. Mari kita melihat kebencian kita sendiri. Mari kita melihat kemerkatan kita. Badan itu boleh kemerkatan, tapi batin jangan. Batin harus lebih pintar bahwa anicang akan lahir, sakit tua, kematian, tukhang, dan anatta. Semuanya bukan milik kita. Kita seolahnya pinjam, nanti dikembalikan. Dikembalikan secara alami, bukan secara mau atau tidak. Bukan mau atau tidak. Seperti usia tua, bukan mau dan bukan tidak mau. Apa boleh buatlah. Ada sebab akibat katanya. Bukan dari keinginan siapapun. Maka hal asada adalah hal berbuat kita sadar tentang pengetahuan Dhamma. Makanya persiapkan diri sebelum hari asada. Hari ini bertekad merati diri, bertekad tempat masuk wasa. Berarti asadanya sebelum 1 hari. Menjadi hari asara puja. Hari Sang Buddha membacakan Dhammacakkappavattana Sutta yang mendengar oleh Pancawaki 5 murid. Yang mengetahuan adalah Anja Kontanja. Jadi sangka. Muncullah Sang Tiratana pertama di agama Buddha kita. Bhante mau ajak kita bahwa ayo selama ini 3 bulan kemudian para bhikkhu muda, para bhikkhu yang sudah senior, semua diam di satu tempat. Berarti di India udah masuk ke musim hujan. Musim hujan ada musim yang kita sedang beraja. Musim yang kita cepat-cepat praktekkan Dhamma. Seperti praktek sila, menjaga kesadaran ucapan, menjagakan kesadaran perbuatan, menjagakan sucikan hati dan pikiran kita. Jangan lepas. Hidup ini jangan bilang daun di pohon lontoknya jatuh ke bawah cepat banget ya. Yang kuning lah, yang kering lah. Setiap musim kemarau lontoknya setiap menit ada, 5 menit ada, sejam ada. Nah, kalau tanya begitu, Sang Buddha memberikan nasihat kepada kita bahwa hidup kita mirip seperti daun. Setiap saat malah bisa lenyap. Nah, kita jangan bilang daun itu kan lama barusan lontok. Seperti hijau dulu, kuning nanti, kering barusan lontok. Hidup kita, Sang Buddha singkat lagi bahwa setiap saat bisa lontok seperti daun. Maka sekarang Anda, kita sedang apa? Sedang apa kita ini? Kalau batin banyak lopa dosa moha, bukan batin. Itu benar-benar kita pemabokan dengan kotoran batin. Pandangan masih salah. Dunia ini untuk beraja, bukan untuk diambil. Bukan. Mata kita ada untuk melihat, bukan untuk miliki. Telinga kita juga ada untuk mendengar, bukan untuk ambil miliki. Bahwa mataku
telingaku, hidungku, lidahku, badan pun dan batin pun tidak ada milik aku. Tidak. Maka kalau ada aku pasti ada milikku. Hati-hati kita merati, karena lepaskan itu paling enak. Badan seolahnya waca ajalah. Memang kita punya badan, memang kita juga butuh makan. Makan secukupnya. Bukanlah seenaknya makan lalu bilang kok makan begini aja kok bisa gemuk. Bukan. Tetapi rasa suka itu loh gak berhenti-berhenti. Lalu ada ilmunya. Ilmu itu apa? Ilmu itu kasih tahu bahwa kalau makan banyak apa terjadi? Kan bisa tambah lemak, bisa gemuk, bisa biaya lagi tentang turunkan badan, olahraga lah ini itu. Jadi efek dari tidak berhenti rasa suka itu. Nah, jadi sekarang kita berpikir, Sang Buddha suruh kita hati-hati, suruh kita waspada bahwa efeknya apa yang kita harus dibacakan. Nah, setidaknya menjaga ucapan supaya ucapan kita itu jangan ada efek untuk orang lain menjadi kebencian kita. Waspada dan hati-hati ketika waktu kita bicara. Jangan sampai setelah omong barusan pikir, ya aku salah omong, sampai dia bisa marah. Padahal pikir-pikir omong sedikit, jangan omong dulu barusan pikir. Mentalat, sebab dulu barusan akibat. Jangan sudah dapat akibat lalu pikir sebab. Menterbalik seperti lawan Allah. Kalau kita lawan Allah itu bahaya tidak? Bahaya. Harus jaga ketat. Dan kalau semua Allah yang sama, sebab akibat. Nah, lewat ucapan juga pikir-pikir dulu barusan omong. Jangan sudah omong lalu pikir. Itu lawan Allah namanya. Lawan Allah itu kalau tidak ada yang bantu, tidak ada yang tuntun, salah jalan loh. Berbuatan juga semua sama. Apalagi malam ini banyak yang kita berusahakan setelah Pak Warna masuk masa wasa. Banyak yang mau ada upacara permohonan minta maaf. Karena banyak yang pikiran salah, yang kurang waspada, yang banyak yang ucapan salah, kurang waspada. Banyak juga yang berbuatan salah, kurang waspada. Coba kalau kita ada sati sebelum pikir itu gak usah banyak minta maaf. Karena sati itu memang muncul supaya waspada. Jangan sampai pikir salah, jangan sampai ucapan salah, jangan sampai berbuatan salah. Nah, lebih baik jaga sebab, sehingga kita gak mau akibat apapun kita jangan lakukan. Supaya kita gak capek dengan meminta maaf. 1000 minta maaf juga belum tentu maafkan 1000. Belum tentu. Kilesa sama kilesa sulit loh. Kecuali kita minta maaf kepada orang yang bijak. Kadang minta maaf aja dia bilang, ya ampun kamu tahu gak, aku sudah maafkan kamu dari berapa bulan yang lalu. Nah, kalau itu berarti orang bijak. Kalau orang bijak mendengar orang yang berbuat salah, muncul bijak loh, maklum. Merepati maklumkan kita. Seperti para biku, guru kita diajarkan bahwa salah gimana pun kalau ada permohonan minta maaf pasti ada dimaafkan. Pasti dimaafkan. Tetapi kalau umat awam sudah salah, minta maaf, buang muka, marah balik. Marah kadang-kadang sampai ancaman bahwa aku gak bakal maaf kamu. Nih, ini adat manusia atau adat emosi. Kalau Sang Buddha bukan begitu. Siapapun permohon maaf pasti diterima, memaafkan itu. Walaupun nyawa, walaupun luka, walaupun hina, walaupun fitnah. Semua kalau ada permohon maaf pasti muncul kesadaran, muncul ke sati menjadi memaafkan. Nah kan, setidak memaafkan itu obat untuk dalam masa wasa 3 bulan kemudian. Maka manfaat tidak kalau untuk bertekad
masa-masa sangat bermanfaat. Untuk orang yang latihan seti, untuk latihan menjadi orang bijaksana. Maka kita nggak mau teman kita, saudara kita, semua makhluk manusia kita itu tidak ada semangat, tidak ada seti dan tidak ada kesadaran. Harta di dunia manusia itu di batin, bukan rumah besar, bukan orang jumlah banyak menang kalah, tetapi banyak masalah. Jangan. Lebih baik kita ambil intisalinya aja bahwa batin bersatu, boleh enggak? Maupun badannya banyak, satu hati. Semua manusia. Saya tidak setuju kalau bilang semua itu agama yang terbaik, agama A, agama B. Tidak. Menjaga ucapan, semua menjaga. Agama apapun juga mohon untuk menjaga, dijaga, dirawat ucapan. Jangan sampai ucapan itu mancing kebodohan, mancing kebencian, mancing kemerkatan, mancing iri, mancing sombong. Jangan. Agama apapun, dimanapun kita berada. Kedua, dengan apapun yang kita, jangan sampai dengan kita salah pahaman bahwa agama apapun, manusia dimanapun di dunia bulat kita ini, tolong menjagakan ucapan dan perbuatan. Perbuatan apapun dijaga, dilawat. Jangan perbuatan kita itu mengganggu perbuatan orang lain. Jangan. Niat itu dari mana? Niat positif, niat baik, akibat pasti baik. Ini namanya menjaga alami, bukan menjaga agama tetapi tidak sesuai dengan alami. Maka kita bertekad melatih diri, menjaga ucapan bersama dan juga menjaga perbuatan bersama. Kalau sempat waktu, mari kita menjaga ketenangan, menjagakan sati. Sati itu perhatian. Perhatian apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapan, kita ada sati. Sati itu adalah perhatian. Perhatian supaya kita itu jangan sampai salah. Hati-hati dan perhatian itu. Nah, kalau ada semua, ada sati manusia di dunia ini, tenang. Sati itu akan berubah menjadi samadhi loh. Samadhi udah tenang dulu. Oh, orang itu gampang ajak omong, gampang ajak perbuatan yang baik. Karena sudah menjadi calon orang yang bijaksanaan. Kalau sudah ada kesadaran tentang sati, perhatian dan juga samadhi, ketenangan. Kalau sudah ada ketenangan, yakin banget dikit lagi berubah menjadi orang bijak. Orang bijak itu ada kesadarannya. Kalau sudah ada kesadaran, pasti nampak yang mana benar, yang mana tidak benar, yang mana baik, yang mana buruk. Kita cuma jaga ucapan, jaga perbuatan, jaga pikiran, jaga kesadaran. Nah, tiga ini ayo 3 bulan ini positif ucapan. Yang mana yang sudah lewat jangan omong lagi. Yang mana yang belum sampai jangan talik-talik omong lagi, tidak jelas. Kenapa? Banyak sekali orang pakai gila-gila. Kira-kira begini, kira-kira begitu, kemungkinan besar, kemungkinan kecil. Banyak kemungkinan, banyak gila-gila. Dengan yang udah jelas-jelas, yang jelas-jelas itu seperti apa? Nah, yang bukti lah. Kita ini banyak bangunan. Waktu itu kita pukul palu. Nah, dalam hati kita, siapa sih mau pukul palu itu supaya paku itu nggak bengkok? Jelas-jelas hatinya baik. Pukul pok 1, pok 2, pok 3. Setiap kali kita waspada, setiap hari kita hati-hati. Jangan sampai paku itu bengkok, kan sayang dibuang. Ternyata tidak seperti yang kita pandangan. Apalagi orang yang sedang beraca bangunan. Palunya baru, paku juga baru, hati juga baru. Mudah-mudahan itu. Yang ada bukti yang sedang pukul aja banyak yang bengkok. Tidak tahu bengkok yang sedang
atau bengkok di tengah, atau udah terakhir bengkok juga. Ini yang sedang aja udah tidak tahu apa terjadi, apalagi yang udah lewat, apalagi yang akan datang, yang bukan yang sedang, tidak tahu apa terjadi. Maka 3 bulan dari sini ke depan, para bhikkhu sangha akan menjaga ucapan dan perbuatan, akan menjagakan semangat, meningkatkan kesadaran tentang meratihan sila dengan baik, latihan waspada ucapan, latihan waspada perbuatan. Nanti juga latihan lanjut lagi kepada latihan samadhi. Setiap pikiran ada objek, setiap ucapan ada objek, setiap perbuatan ada objek dan ada niat baiknya. Nah, setelah ada samadhi, semangat lagi 3 bulan ini, ayo kesadaran. Nah, duduk juga sadar. Jangan seduduk lalu badan kita disuruh berbuat jahat. Jangan sedang duduk, bijaksanaan itu jangan suruh badan itu ucapan yang tidak benar. Jangan pakai salah guna. Badan kita ini seolah salah satu alat untuk berbuat baik. Jangan sampai berbuatan itu salah di badan. Tidak ada yang sulu. Yang sulu itu kalau sila sulu berarti positif. Samadhi yang sulu berarti positif. Panya sulu berarti positif. Lebih bagus lagi. Oleh karena itu kita menjaga sila yuk, samadhi dan panya. Hal ini tidak dengan dhamma meditasi. Tidak meditasi baca berita. Tidak baca berita berbuat baik. Usahakan jangan berbuat jahat, bertekad merati diri 24 jam kalau tidak sampai 3 bulan. Satu hari. Kalau tidak dapat 1 hari, setengah hari. Kalau tidak dapat setengah hari, hitung jam. Kalau benar-benar tidak dapat 1 jam juga, coba tanya diri sendiri, kita ini memang enggak semangat untuk jadi manusia lagi apa enggak? Kalau manusia itu bahannya, alatnya dari lahir memang bijak. Jasanya besar. Kalau jasa tidak besar, tahu enggak? Badan kita enggak sempurna untuk berbuat baik begini loh. Banyak ingat enggak? Baru lahir mata sudah enggak ada juga ada. Buta. Baru lahir telinga mundek juga ada. Baru lahir tangan putus juga ada. Baru lahir menyakit 1000 menyakit serang tubuh kita. Tanya dokter, kalau mau disembuhkan bisa operasi 10, 20, 30 kali. Ya ampun. Itu namanya jasa kurang. Sekarang jasa kita udah bagus banget. Dilanjutkan. Badan tidak tahu apa-apa. Batin sekolah dulu. Batin sekolah kesadaran. Batin sekolah ketenangan. Batin sekolah sila. Menjaga, dilawat dengan baik ucapan dan perbuatan. Pasti bahagia itu dimanapun kita berada. Maka dalam masa-masa ini 3 bulan para bhikkhu sangha akan bertekad baik di cetia, walaupun di wihara, walaupun dimanapun yang tempat yang layak. Tempat itu akan muncul 4. 1, mungkin buat kesehatan makanannya layak. Yang kedua, tempat tinggal sesuai. Yang ketiga, punya orang karyanimittata, orangnya baik hati dengan orang baik lingkungannya. Yang keempat, tempat itu munculkan praktek dhamma. 4 ini muncul masa-masa 3 bulan dimanapun sesuai berkembangkan ajaran Sang Buddha. Maka para bhikkhu sangha mengizinkan bertekad untuk masa-masa mulai malam ini, bertekad akhir mungkin antara Oktober. Mari kita umat di rumah bertekad, apa yang tidak baik stop dulu ya. Apa yang berbuat kita akibat menderita stop dulu, pikir-pikir dulu. Ayo kita mendengar sabda Sang Buddha dulu 1 kali, 2 kali, 3 kali. Mendengar tentang dhamma, mendengar tentang samadhi, mendengar tentang sila, mendengar tentang berbuat kebajikan. Mendengar karena sifat kita belum terlalu. Kita sekolah bersama
supaya dunia ini indah sekali. Pakai bersama seperti tanah. Tanam apapun yang penting rajin pasti tumbuh. Air juga baik mandi, baik cuci, baik minum. Semua juga air yang bersih. Dibagikan air pasti enak. Api matahari juga cuma satu alami. Angin juga oksigen. Maka kita udah persiapkan obat dari alam. Kita udah selalu sehat. Maka jadi tahun ini para bhikkhu sangha akan berdiam di satu tempat masing-masing selama 3 bulan. Kecuali ada kepentingan juga berizinkan, tetapi tidak bisa lewat 7 hari. Sebelum tidur, Bhante mau ajak umat kita baca berita, meditasi, dan mengenal Dhamma selama 3 bulan. Ayo praktek Dhamma, berbuat kita berbahagia. Sang Buddha berbahagia karena umat Buddha kita, Buddha Dhamma, berkembang di hati umat. Buddha Dhamma Sangha berkembangkan di hati samanera, bhikkhu, bhikkhuni, samanera, samaneli, semua sampai dimanapun kita berada. Bertekad akan melatih diri, latihan kesadaran. Semoga kita semua turut bergembira, turut dukungan, supaya beliau-beliau belajar Dhamma lebih bagus lagi, lebih paham, dan winaya beliau juga dari sila beliau lebih bagus tumbuhannya. Dengan tanah air kita harus tumbuhan tenang, tanah Dhamma. Dengan tanah ini harus ada tanah sila, tanah samadhi, dan tanah panya. Anumodana, semoga semua upasaka upasika, saudara sekalian yang sedang melihat dan sedang mendengar, ini adalah selamat hari Asara Puja, atau hari ini menjadi hari bertekad untuk masuk wasa selama 3 bulan musim hujan. Anumodana sappe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup selalu berbahagia.